Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, comment allez-vous? Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Nah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Baiklah, sebagaimana tadi Bapak sudah membuka dalam bahasa Prancis, karena sekarang Bapak berada di Paris ya anak-anak ya, spesial untuk kalian. Kita akan meneruskan materi kita di minggu yang lalu. Baiklah, di minggu yang lalu kita sudah mempelajari kondisi-kondisi apa saja yang mendorong terjadinya revolusi Prancis. Kita sudah membahas tentang sebab umum revolusi Prancis, kita juga sudah membahas tentang faktor-faktor pemicu terjadinya revolusi Prancis. Sebagaimana kita tahu, pada waktu itu keadaan di Prancis sudah sangat banyak sekali krisis ya. Bisa itu krisis ekonomi, krisis politik, sama krisis sosial anak-anak ya. Ditambah pada waktu itu, sebagaimana kita tahu, pemerintahan Louis ke-14 ya, ini adalah lambang bendera Prancis ketika masih dikuasai oleh Louis ke-16 atau dinasti Bourbon ya anak-anak ya, benderanya seperti ini. Itu diliputi oleh berbagai macam masalah. Terus sebagaimana kita tahu, Prancis itu sangat benar-benar mengalami apa yang disebut dengan masa penurunan, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, dan juga bidang politik. Sebagaimana kita tahu juga bahwa Raja Louis ke-16 ini tidak memiliki sifat seorang raja yang baik. Dia itu mudah dihasut dan juga gaya hidupnya itu sangat namanya itu menghambur-hamburkan khasnya negara Prancis ya anak-anak ya. Baik, sekarang di minggu ini kita akan melanjutkan materi kita di minggu yang lalu, tapi untuk hari ini topik kita itu adalah mengenai bagaimana proses jalannya revolusi Prancis. Nah anak-anak, pada waktu itu hal pertama yang dilakukan oleh Raja Louis ke-16 untuk mencari solusi bagaimana agar Prancis itu bisa memperbaiki keadaan adalah dengan mengumpulkan para perwakilan dari setiap golongan di dalam suatu majelis yang disebut dengan Estates Généraux ya. Ini dilakukan pada tanggal 5 Mei 1789. Nah, ini adalah lukisan bagaimana suasana persidangan di Estates Généraux ya. Nah, di Estates Généraux ini sebagaimana yang Bapak tadi sebutkan, terdiri dari perwakilan berbagai macam golongan. Golongan satu atau golongan pendeta terdiri dari 300 orang. Kemudian golongan kedua yaitu golongan para bangsawan terdiri dari 300 orang. Dan golongan ketiga atau golongan dari masyarakat biasa itu terdiri dari 600 orang. Nah, di dalam persidangan ini terjadi perdebatan yang cukup menarik, perdebatan yang cukup sengit di antara golongan 1 dengan golongan 2 melawan golongan 3, terutama perihal bagaimana cara pemungutan suara. Golongan 1 dan 2 sepakat mereka ini menghendaki untuk suara diambil setiap golongan. Artinya mereka suara itu dihitungnya tiap golongan, misalnya karena ini ada 3 golongan, jadi satu golongan itu mewakili satu suara. Nah, sementara untuk golongan ketiga, golongan rakyat biasa menghendaki agar suara itu dihitung secara per kepala atau perseorangan. Nah, hal ini tentu saja akan membuat sidang ini tidak berjalan adil. Contohnya seperti ini, pada waktu itu ketika raja berbicara apakah ada hal yang bisa dilakukan oleh Prancis untuk memperbaiki situasi ekonomi. Nah, ada usul dari perwakilan golongan rakyat ketiga, bagaimana kalau raja juga memungut pajak atau mengambil pajak dari masyarakat golongan 1 dan golongan 2. Dan ternyata ketika raja mendengar solusi tersebut, oleh Raja Louis sendiri itu solusinya dikembalikan lagi kepada forum. Forum setuju atau tidak. Dan ternyata yang setuju itu hanya golongan rakyat ketiga. Berarti suaranya 2 melawan 1. 2 tidak, 1 iya, berarti tidak bisa disahkan ya solusi tersebut. Nah, hal ini juga yang dirasakan oleh masyarakat golongan ketiga. Mereka merasa kok Estates Généraux ini seperti omong kosong belaka, komedi basa-basi. Maka dari itu nanti golongan rakyat ketiga keluar dari Estates Généraux ya anak-anak ya. Keluar dari Estates Généraux dan mereka pada tanggal 17 Juni 1789 untuk mengatasnamakan dirinya sebagai Assemblée Nationale atau Majelis Nasional. Nah, 17 Juni 1789 ini sering disebut sebagai awal mula secara politis revolusi Prancis itu. Kemudian 3 hari selanjutnya, tepatnya pada tanggal 20 Juni 1789, golongan rakyat ketiga yang sekarang sudah bernama Assemblée Nationale ini rencananya akan melakukan pertemuan. Nah, ternyata gedung pertemuan ini dikunci oleh Raja Louis ke-16. Hal ini seolah Louis itu berbicara bagaimana kalian itu bisa disebut sebagai majelis rakyat jika kalian tidak punya tempat pertemuan. Nah, ternyata hal ini tidak mengecilkan hati golongan Assemblée Nationale. Mereka akhirnya mencari di manakah mereka bisa bersidang, dan di sekitaran mereka ada sebuah tempat olahraga ya, olahraga yang bernama Jeu de Paume. Nah, ini adalah tempat olahraga tenis indoor, dan di sanalah, di dalam bangunan itulah golongan rakyat ketiga atau Assemblée Nationale mengadakan sidang. Dan sidang ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
Dimana kalau kalian lihat di sini ya, di lukisan ini, kalian lihat banyak orang-orang yang mengangkat tangan. Nah, itu mengangkat tangan ini artinya mereka bersumpah. Ya, isi sumpahnya adalah mereka tidak akan pernah berhenti untuk menuntut dan membentuk negara Prancis yang lebih adil dan sesuai dengan undang-undang atau konstitusi. Nah, ini sebuah janji yang luar biasa, sebuah sumpah yang luar biasa yang nantinya akan menyerap ke setiap diri kaum revolusioner di sepanjang revolusi Prancis itu. Nah, anak-anak, setelah beberapa waktu masyarakat dari golongan ketiga mendengar, ya, rakyat dari golongan ketiga mendengar ada desas-desus bahwa Raja Louis ke-16 ini telah mempersiapkan pasukan untuk menindas golongan revolusioner. Tapi hal ini tidak menakuti golongan rakyat ketiga. Malah rakyat Prancis yang dari golongan rakyat ketiga pada tanggal 14 Juli 1789 mereka melawan pemerintahan dengan cara menyerbu penjara Bastille, ya anak-anak ya. Nah, 14 Juli 1789 ini sering disebut sebagai awal mula revolusi Prancis secara militer. Mereka menyerbu ke penjara Bastille. Nah, bagaimana situasi ketika penyerbuan masyarakat ke penjara Bastille? Kalian nonton dulu tayangan berikut ini. Beau travail, lieutenant. Des problèmes? Un seul, monsieur. Si j'en donne l'ordre, est-ce qu'ils tireront? Vos Suisses, sûrement. Probablement. Mais vos propres hommes, vous pourriez en jurer? Il nous faut la Bastille! Nous voulons la Bastille! Venez avec moi! Regardez! Ils reculent les canons! C'est pour les charger! Ils vont tirer! Il faut prévenir le district! Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire. Les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Si les régiments versaillais veulent aller au la liberté, ils trouveront à qui parler! Que la barricade des cordeliers soit la plus haute! Baik, setelah kalian menonton tayangan tadi, kalian bisa menyimpulkan ternyata revolusi berjalan sangat luar biasa ya, bahkan sangat tidak manusiawi, sangat barbar ya anak-anak. Nah, itu hanya contoh sedikit bagaimana suasana revolusi Prancis. Nah, pertanyaannya adalah kenapa rakyat menyerang atau menyerbu penjara Bastille? Nah, penjara Bastille ini selain di dalamnya diyakini oleh rakyat golongan ketiga menyimpan banyak senjata dan juga bubuk mesiu, penjara Bastille ini adalah simbol kesewenang-wenangan raja ya anak-anak ya. Selain di dalamnya ada senjata, Bapak ulangi lagi, penjara Bastille adalah simbol monarki absolutnya raja. Nah, ketika rakyat menyerang ke sana, rakyat menyerukan semboyan-semboyan revolusi Prancis yang terdengar bahkan terkenal hingga saat ini. Ya, semboyan revolusi Prancis itu ada 3.
Liberté, égalité, fraternité. Kalian bisa lihat di bawah ya. Liberté, égalité, fraternité. Liberté artinya kebebasan, égalité artinya kesetaraan, dan fraternité artinya persaudaraan. Itulah 3 semboyan dari revolusi Prancis. Selain itu, ketika rakyat menyerang atau menyerbu bendera Bastille, rakyat sudah menampilkan simbol baru mereka, menampilkan bendera baru mereka yang disebut dengan bendera revolusioner ya. Nah, ini adalah bendera revolusi Prancis yang di waktu itu diperlihatkan oleh rakyat ketika menyerbu penjara Bastille ya. Biru, putih, merah. Nah, inilah bendera revolusi yang sekarang menjadi benderanya negara Prancis ya anak-anak. Mereka juga sudah menyanyikan lagu revolusioner mereka ya, yang berjudul La Marseillaise ya. Bapak akan nyanyikan sedikit ya. Bunyinya seperti ini anak-anak ya. Aux armes citoyennes, formez pour bataillons, marchons, marchons, kun san impur abreuve nos silong. Ya, kurang lebih artinya katanya, mari kita rakyat semua berbaris, siapkan dirimu, siapkan senjatamu, mari kita bebaskan Prancis dari darah yang tidak murni. Katanya seperti itulah liriknya ya. Nah, setelah itu anak-anak, revolusi Prancis kian membesar ya. Di Paris sebagai kantongnya revolusi itu semakin semangat revolusi itu semakin muncul ya anak-anak ya. Nanti puncaknya ternyata dari golongan Assemblée Nationale ini pada tanggal 26 Agustus 1789 mereka menghasilkan sesuatu yang disebut dengan Deklarasi Hak Asasi dan Hak Warga Negara, atau dalam bahasa Prancis di bawah ini ya. Susah sekali menyebutkannya ya. Di bawah ini. Nah, deklarasi ini sangat penting, bahkan sama pentingnya seperti deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat anak-anak ya. Singkatnya, deklarasi ini menyatakan bahwa sumber kekuasaan itu bukan dari raja, tapi dari rakyat. Nah, dan setiap rakyat itu memiliki hak yang tidak bisa dilepaskan dari dirinya, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak untuk memiliki properti, dan hak untuk bebas dari segala macam penindasan, termasuk juga hak untuk bersuara. Nah, anak-anak, nah isi dari deklarasi hak asasi dan hak warga negara ini menjadi kian penting seberjalannya revolusi Prancis, karena isinya ini mengajarkan tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan raja. Hal ini tentu saja menjadi ancaman bagi negara-negara di Eropa lainnya, karena pada waktu itu negara-negara di Eropa itu masih banyak yang menganut sistem monarki absolut. Jadi ide-ide ini itu ide-ide yang berbahaya. Maka nanti akan kelihatan upaya-upaya dari negara-negara tetangga Prancis untuk menindas revolusi Prancis. Nah, baik anak-anak, secara sederhana ya, proses revolusi Prancis itu kita bisa bagi menjadi 2 fase. Bapak tidak akan mungkin pertanggal seperti tadi ya. Bapak persingkat saja. Secara sederhana itu ada 2 fase. Fase yang pertama itu karakteristiknya adalah di mana terjadi pertentangan antara golongan 1 yang bekerja sama dengan golongan 2 melawan golongan ketiga. Nah, dan yang menang di fase pertama ini adalah golongan rakyat ketiga atau golongan masyarakat biasa. Hal ini dapat dibuktikan ketika pada bulan September 1791 Raja Louis ke-16 menandatangani konstitusi yang isinya adalah membatasi kekuasaan raja atau membatasi kekuasaan dirinya. Hal ini menandakan berakhirnya monarki absolut di Prancis dan masuklah ke era monarki konstitusional. Maka Prancis, lambang negaranya kini berubah menjadi seperti ini ya anak-anak ya. Sekarang lambang negaranya menjadi seperti ini. Bendera revolusi bersanding di tengah-tengah dengan bendera raja. Ya. Ini adalah bendera monarki konstitusional atau kekuasaan raja yang sudah dibatasi oleh hukum ya anak-anak ya. Nah, tapi di akhir periode atau di akhir fase 1 ada peristiwa yang nantinya cukup mempengaruhi ketika kita memasuki fase kedua, yaitu peristiwa Raja Louis beserta istrinya yang berusaha kabur dari Prancis. Nah, pada waktu itu Louis ke-16 dan istrinya mencoba untuk kabur keluar Prancis, dan ketika mereka mendekati wilayah perbatasan, mereka ditangkap oleh pasukan revolusi. Nah, tentu saja ketika Louis dan Marie Antoine ini dibawa ke Paris, hal ini menjadi pembicaraan hangat. Kok Raja Louis
mengkhianati revolusi, bahkan ada desa-desu seperti itu ya anak-anak ya. Kok Raja Louis itu mengkhianati revolusi? Malah katanya ada rumor yang menyebutkan bahwa Raja Louis ke-16 sudah bekerja sama dengan raja-raja yang lain untuk menindas revolusi Prancis. Wah, kalian bisa lihat di sini ada buktinya, ada lukisannya anak-anak ya, ada lukisan. Nah ini kalau kalian lihat lukisan di sini, nah di tengahnya itu ada lukisan Louis, Raja Louis ke-16, dan seolah memiliki dua wajah. Jadi dia tuh seolah mendukung revolusi, padahal di sisi lain wajah yang satu lagi, dia itu ingin berusaha untuk menggagalkan revolusi. Karena revolusi ini telah mengurangi kekuasaannya. Nah, anak-anak, maka dari itu nanti di fase kedua hal ini tentu saja akan berdampak. Nah, maka oke, sekarang kita ke fase kedua. Di fase kedua ini karakteristiknya adalah terjadi perpecahan di golongan masyarakat ketiga. Golongan rakyat biasa yang pada fase 1 itu melawan golongan rakyat 1 dan golongan rakyat 2, mereka terpecah menjadi dua golongan besar. Yang pertama itu golongan moderat atau disebut dengan golongan Girondin yang menghendaki monarki konstitusional. Raja tetap ada dan raja penting, tapi dibatasi oleh hukum, begitu keinginan para Girondin. Sementara yang satu lagi adalah golongan radikal atau golongan Montaigne yang berkeinginan agar Prancis ini berbentuk negaranya itu seperti bentuk negara republik, yaitu menghilangkan posisi raja. Nah, ternyata peristiwa yang tadi Bapak sebutkan, peristiwa ketika Raja Louis dan istrinya mencoba untuk lari dari Prancis, hal ini menjadi pukulan telak bagi golongan Girondin, ya. Golongan Girondin yang menghendaki monarki konstitusional merasa dikhianati, dan akhirnya rakyat justru banyak mendukung golongan Montaigne. Maka di fase kedua ini terjadi pertempuran sipil atau terjadi perang sipil antara golongan Montaigne dengan golongan Girondin yang dimenangkan oleh golongan Montaigne. Pada waktu itu keadaan di dalam Prancis masih sangat kurang stabil, masih belum stabil. Ditambah pada waktu itu muncul ancaman dari negara tetangga Prancis, termasuk dari Austria dan dari Jerman atau Prusia. Mereka berjanji akan menindas revolusi Prancis dan mengembalikan lagi posisi Louis ke-16 sebagai monarki absolut. Nah, hal ini tentu saja membuat rakyat Prancis marah, termasuk golongan Montaigne. Nah, akhirnya golongan Montaigne berupaya untuk menggagalkan hal tersebut dengan cara mengadakan persidangan kepada Louis. Louis ke-16 disidang karena dianggap mengkhianati revolusi dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan revolusi Prancis, terutama ketika dia masih memerintah. Di persidangan ini mereka membahas apakah Louis itu harus dihukum mati atau tidak. Dan debat terjadi sangat sengit ya anak-anak ya, hingga akhirnya diambil keputusan melalui voting. Dan voting menghasilkan 361 orang mengatakan iya untuk Louis dihukum mati, dan 360 orang menyatakan tidak, agar Louis tidak dihukum mati. Jadi tipis, bedanya cuma satu suara, tapi ini akan menentukan nasib Louis nanti. Nah anak-anak, pada bulan Januari 1793, atas hasil tindak lanjut dari sidang tersebut, Louis akan dihukum mati di sebuah media atau di sebuah namanya itu alat yang disebut dengan gilotin. Nah, alat gilotin itu seperti ini ya anak-anak ya. Jadi gilotin ini atasnya itu pisau, ini hanya miniaturnya saja. Kemudian nanti kepala sang terdakwa akan diletakkan di bawah. Kemudian nanti sang algojo cuman tinggal melepaskan saja. Nah, cuma tinggal melepaskan saja. Nah anak-anak, kalian bisa lihat di sini ada lukisannya ya anak-anak ya. Bagaimana Louis ke-16 itu situasi ketika dia dihukum mati ya. Ini di Palais de la Révolution atau sekarang Palais de la Concorde, di mana Raja Louis ke-16 akhirnya dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Nah, konon katanya ada cerita ketika Louis menaiki podium, dia berbicara dulu kepada rakyat yang hadir pada waktu itu, kerumunan-kerumunan yang hadir pada waktu itu. Katanya dia bilang bahwa saya itu tidak bersalah, tapi saya berharap darah saya ini bisa menjadi harapan baru untuk Prancis yang lebih baik ya. Dihukum mati, maka ini ada lukisannya ya, ada lukisannya, kepalanya. Sadis sekali kan anak-anak. Nah nanti 6 bulan kemudian istrinya atau Marie Antoine juga akan menghadapi hal yang sama. Marie Antoine juga dihukum gilotin ya anak-anak ya. Nah setelah itu Prancis muncul sebagai suatu negara republik. Sekarang Prancis tidak memiliki raja. Tujuan revolusi Prancis untuk menghilangkan raja tercapai. Maka sekarang Prancis benderanya seperti ini ya, benderanya seperti ini.
merah, putih, biru. Tapi nanti pada tahun 1794 benderanya akan dibalik menjadi biru, putih, merah, dan bendera ini sampai sekarang digunakan sebagai bendera Republik Prancis. Nah, anak-anak, kemudian bagaimana selanjutnya dari proses revolusi Prancis? Nah, ketika Raja Louis dihukum mati, hal ini tentu saja membuat negara tetangga Prancis itu marah. Yang tadinya mereka berkeinginan untuk mengangkat Louis menjadi raja kembali, ternyata Raja Louis sekarang sudah dibunuh oleh rakyat, sudah dihukum mati oleh rakyatnya. Nah, maka dari itu ini keadaan di Prancis sangat geram, sangat tegang sekali. Di dalam negeri Prancis masih bergolak. Kemudian di luar ada ancaman, maka di sini muncullah seorang tokoh yang nantinya akan mewarnai revolusi Prancis. Ya, anak-anak ya, tokoh ini berperan besar dalam menyelamatkan revolusi Prancis. Ya, namanya adalah Napoleon Bonaparte. Nah, anak-anak, ketika pada tahun 1793, ketika Prancis terancam oleh Inggris, oleh Austria, oleh Jerman, oleh Rusia, oleh Italia, Napoleon ini muncul sebagai orang yang bisa menyelamatkan Prancis. Buktinya adalah ketika pada tahun 1793, pasukan Inggris itu mendarat di kota Toulon atau di sebelah selatan Prancis. Nah, di Toulon ini Napoleon Bonaparte berhasil menghantam Inggris sehingga Inggris keluar dari wilayah Prancis. Begitupun pada tahun 1795, Napoleon dengan cerdasnya dia menghantam Austria, bahkan membuat Austria menyerah. Nah, hal ini tentu saja menjadi prestasi besar bagi Napoleon yang waktu itu usianya masih kurang lebih 27 tahun ya anak-anak ya. Luar biasa, dan dia pangkat militernya naik menjadi seorang jenderal. Nah, tapi sebelum kita melihat bagaimana kelanjutan cerita Napoleon, kita harus tahu dulu bagaimana latar belakang Napoleon ya anak-anak ya. Nah, Napoleon Bonaparte ini dia lahir di Korsika. Sebuah pulau yang dijajah oleh Prancis, tapi dia secara budaya dan secara darahnya sendiri adalah darah Italia. Selama dia belajar di sekolah dasar, dia menguasai mata pelajaran matematika, sejarah, dan juga geografi. Dan ternyata 3 mata pelajaran ini bermakna besar bagi kehidupan Napoleon ya anak-anak ya. Seorang prajurit itu harus bisa memperhitungkan keadaan, memperhitungkan bagaimana tenaga musuh, itu matematika. Seorang pemimpin itu atau panglima itu harus belajar bagaimana taktik-taktik pertempuran yang baik yang pernah dilakukan oleh jenderal-jenderal di masa lalu, itu sejarah. Dan seorang panglima itu harus bisa melihat keadaan geografi sehingga bisa dijadikan sebagai keuntungan dalam berperang, itu dari geografi. Dan ternyata hal ini jelas berdampak besar terhadap Napoleon, anak-anak ya. Napoleon ini sering disebut sebagai raja, atau Napoleon ini sering disebut sebagai jenderal yang sangat cerdas ya anak-anak, karena dia menguasai 3 mata pelajaran itu. Nah, setelah dia tumbuh, dia masuk ke kesatuan di Prancis. Kemudian atas prestasinya seperti yang tadi Bapak sebutkan di Toulon dan melawan Austria, pangkat militernya naik menjadi jenderal. Dan pada tahun 1798 Napoleon memutuskan untuk menguasai Mesir. Menurut Napoleon ya, untuk mengalahkan Inggris, maka Prancis harus menguasai dulu Mesir. Karena Mesir ini posisinya sangat penting sebagai tempat transit barang-barang Inggris yang datang dari jajahannya di India. Jadi Mesir ini harus dikuasai. Dan ternyata arti penting Mesir ini beberapa ratus tahun kemudian setelah Napoleon menyatakan hal tersebut, ternyata kebuktian anak-anak. Kita lihat sekarang hari ini ya, ada sebuah terusan yang disebut dengan terusan Suez di Mesir, di mana terusan ini menyambungkan antara Laut Samudra Hindia dengan Laut Tengah. Hal ini untuk memudahkan distribusi barang, hal ini untuk memudahkan distribusi barang dan memudahkan untuk perdagangan internasional. Luar biasa, Napoleon sudah menyadari hal tersebut. Tetapi dia tidak lama di Mesir. Nah, maka ketika dia balik ke Prancis, kini namanya Napoleon sudah sangat terkenal, sudah sangat dilulukan oleh rakyat. Seisi rakyat Prancis itu merindukan Napoleon karena prestasinya yang luar biasa. Karena pada waktu itu di Prancis, ketika Napoleon balik lagi ke Prancis pada tahun 1799, pemerintahan Prancis itu tidak populer. Banyak terjadi korupsi, kemudian pemerintahan tidak berjalan secara efektif. Hal ini mendorong Napoleon untuk melakukan kudeta. Dan ternyata kudetanya berhasil. Dan kini rakyat memiliki pemimpin baru yang disebut dengan Napoleon Bonaparte. Jadi rakyat mengangkat Napoleon sebagai konsul ya anak-anak ya. Kita lihat di sini, ini ada fotonya sebagai konsul pakai baju merah, cakep sekali ya anak-anak ya. Nah, selama dia menjadi konsul, apa saja yang dia lakukan?
Nah, yang dia lakukan ini Bapak bisa persingkat ini menjadi 4 hal saja ya anak-anak ya. Yang pertama, ya, Napoleon menstabilkan pemerintahan Prancis. Yang sebelumnya itu hukuman-hukuman itu tidak seragam, sekarang di bawah Napoleon disusun kitab Kodeks Napoleon yang isinya mengandung hak-hak dan kewajiban warga negara. Jadi diseragamkan di seluruh wilayah Prancis. Hal ini tentu saja akan memudahkan ya nantinya ya. Kemudian yang kedua, akan mendamaikan atau memberikan perdamaian bagi rakyat Prancis. Misalnya, ketika zaman revolusi, golongan 1 atau golongan pendeta dan golongan kedua, golongan bangsawan itu tidak memiliki posisi. Sekarang oleh Napoleon dikembalikan lagi posisinya. Pendeta memiliki hak sekarang. Kemudian bangsawan memiliki hak sekarang. Nah, mereka diupayakan untuk hidup harmonis. Kemudian yang ketiga, memperbaiki keadaan ekonomi. Bahkan keadaan sosial pun sama Napoleon dikembangkan. Pada waktu itu di bawah Napoleon mulai berdiri sekolah-sekolah menengah atas yang disebut dengan lycée ya anak-anak ya. Kemudian namanya itu memperbaiki harga ekonomi, dan yang terakhir nomor 4 yang dilakukan oleh Napoleon adalah memberikan kemenangan yang gelang gemilang, karena dalam periode perang koalisi Napoleon memimpin Prancis dan ternyata banyak sekali pertempuran-pertempuran yang dimenangkan oleh Napoleon. Nah, saking luar biasanya Napoleon, saking terkenalnya Napoleon mengangkat dirinya sebagai kaisar pada tahun 1804. Nah, ada cerita menarik anak-anak bagaimana proses penobatan Napoleon sebagai seorang kaisar. Sebagai tradisi ya anak-anak ya, catatannya, tradisi seorang kaisar yang beragama Katolik, biasanya sang raja itu atau calon kaisar ini akan ditasbihkan atau akan disahkan oleh paus ya, oleh paus, pemimpin agama Katolik. Tapi yang disuruh dilakukan Napoleon itu unik ya. Ketika pada waktu itu Napoleon akan dinobatkan sebagai kaisar, nah, sang paus, Sri Paus sudah siap dalam posisi seperti ini, sudah siap. Dan ini namanya tuh, ini mahkotanya. Jadi biasanya rajanya itu akan tunduk dulu di depan paus, kemudian sang paus akan memakaikan mahkota itu di atas sang kaisar. Tapi yang dilakukan oleh Napoleon luar biasa. Nah, yang dilakukan oleh Napoleon, dia cuma begini, tunduk sedikit, kemudian oleh Napoleon mahkotanya diambil sendiri. Jadi tidak diberikan oleh paus. Hal ini menandakan bahwa Napoleon itu adalah orang yang sangat ambisius. Dia menilai bahwa selama ini yang membuat dia semakin besar pengaruhnya, bahkan diangkat menjadi seorang kaisar, itu bukan pemberian dari orang lain, justru atas kerja keras dan prestasi dia sendiri, anak-anak ya. Nah, ini ada lukisannya bagaimana suasana koronasi atau suasana penobatan Napoleon, bahkan sampai ada musiknya ya, ada musiknya mengenai penobatan Napoleon. Ini sangat sangat luar biasa dramatis ya anak-anak ya. Nah, meskipun demikian, kita bisa simpulkan anak-anak bagaimana dari materi revolusi Prancis. Revolusi Prancis yang awalnya itu ingin mengurangi kekuasaan raja, bahkan menghilangkan posisi raja, justru di akhir revolusi Prancis menghasilkan raja yang baru, bahkan menghasilkan kaisar yang baru. Jadi singkatnya, monarki absolut diganti lagi oleh monarki absolut. Inilah yang unik dari revolusi Prancis. Nah, sampai sana anak-anak materi tentang revolusi Prancis. Di minggu depan kita akan berbicara tentang revolusi Rusia, yaitu materi terakhir di revolusi besar di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak harap kalian nonton sampai dengan selesai. Kita akan bertemu minggu depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Salam semua orang tua kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup. Bye-bye.